Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberikan kembali kesehatan dan kesempatan beramal saleh. Dari sejak Allah bangunkan kita, Allah berikan kemampuan kita untuk ke masjid, salat berjamaah. Itu adalah nikmat Allah berupa taufik, berupa kesesuaian antara kemauan kita dan kemauan Allah. Itu namanya taufik. Kadang kita sering mengucapkan taufik, bahkan kalau di penutup sambutan misalkan wabillahi taufik, itu artinya taufik itu artinya kesesuaian antara kemauan kita dengan kemauan Allah. Kalau Allah mau atau kita merencanakan dan Allah mau, itu namanya taufik. Kadang kita merencanakan sesuatu tapi Allah enggak mau, itu bukan taufik dari Allah. Termasuk semua ketaatan kita, kesempatan beramal saleh kita itu pasti ada campur tangannya Allah. Pasti ada campur tangannya Allah. Yang artinya kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita. Kenapa kita bisa sholat tahajud? Oh, karena saya memang tidur lebih awal, karena saya masang alarm. Ya, itu salah satu beberapa sebab-sebabnya. Tapi kalaupun kita sudah tidur lebih awal misalkan ya, kemudian pasang alarm sampai 5 sekalipun, kalau Allah nggak mau, Allah nggak akan terjadi itu. Termasuk hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan kemudian bisa duduk di majelis ilmu ini, itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejarahnya sangat penting kita baca, perjalanan hidupnya sangat perlu kita teladani, sunnah-sunnahnya sangat perlu kita hidupkan. Karena di antara amalan saleh yang besar itu adalah menghidupkan sunnah beliau di saat orang lain mematikannya. Di antaranya banyak juga para ulama mengkategorikan ada sunnah-sunnah yang mahjur atau mahjurah, sunnah yang hampir ditinggalin. Sunnah dia, tapi dia hampir ditinggalin. Mungkin kalau sholat sunnah seperti rawatib itu mah masih banyak dikerjain. Tapi tapi para ulama sampai mengkategorikan ada sunnah-sunnah yang udah sangat jarang dikerjain. Bahasa Arabnya as-sunan al-mahjurah. Nah, yang menghidupkan sunnah-sunnah yang al-mahjur, yang ditinggalkan ini pasti hanya orang-orang tertentu, dan pasti dia tahu karena ilmu. Ya, kalau kita lihat sholat sunnah yang rawatib misalkan, itu kan seperti sudah sangat banyak orang tahu gitu. Oh, sebelum subuh ada 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelahnya 2 dan lain sebagainya. Tapi ada sunnah-sunnah yang memang tidak banyak orang tahu, melainkan mereka yang punya ilmunya gitu. Makanya mahalnya sebuah ilmu adalah dia menunjukkan atau memberikan kepada seseorang bisa melakukan di mana orang lain nggak bisa, kebanyakan orang nggak melakukannya.
Di antaranya nih Pak, sunnah yang ditinggalkan itu Bapak kalau tahiyat, kalau tahiyat matanya ke kemana? Lagi tahiyat. Nah, ya itu termasuk sunnah yang orang jarang ngerjain. Kan misalkan kita tahu kalau ketika sholat itu pandangan mata kita ke arah tempat sujud, tapi di saat tahiyat pandangan mata kita harusnya kepada jari telunjuk kita yang memberikan isyarat. Nah, itu sunnah. Itu sunnah, tapi banyak orang udah ninggalin. Nah, para jamaah, kenapa saya katakan banyak Rasulullah itu mengajarkan banyak sekali hal, dan kalau kita menghidupkan sunnah artinya kita menghidupkan agama ini. Di saat orang lain sebagian meninggalkan, ada sekelompok orang yang dia berjalan terus menerus di atas sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kebanyakan orang hari ini mungkin sudah melupakannya. Itu salah satu konsekuensi kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengucap syahadat itu bukan tanpa konsekuensi, Bapak. Kalau bahasa akidahnya namanya muqtada tauhid. Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada konsekuensinya. Di antara konsekuensinya syahadat la ilaha illallah misalkan, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian wa anna muhammadan rasulullah, di antara konsekuensinya adalah kita mengikuti dan mengimani apapun yang Rasulullah ajarkan. Tidak seperti orang-orang Bani Israel yang mereka mengatakan nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian kitab dan kami kafir kepada sebagiannya. Nah, dalam syahadat kita nggak bisa seperti itu, termasuk dalam mengimani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah sekalian, hari ini kita mencoba sama-sama belajar di pembahasan seputar penyakit hati. Kalau yang saya maksud dari penyakit hati itu bukan hepatitis dan lain sebagainya, artinya dalam kacamata medis. Tapi yang akan insya Allah kita bahas adalah penyakit hati dari kacamata syariat. Hati sebagai bukan hati yang apa ya, kalau liver atau bukan itu, tapi hati yang ada di dalam tubuh manusia. Ya memang dia segumpal itu, tapi lebih kepada yang menjadi panglimanya, panglima di dalam tubuh seseorang, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging yang dia kalau dia sahih, dia benar, semuanya jadi benar. Kalau dia rusak, semuanya jadi rusak. Ya, bahkan para ulama sampai mengklasifikasikan, bahkan menulis karya banyak sekali seputar penyakit hati dan obatnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya kitab judulnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit hati dan kesembuhannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab judulnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Judulnya kayak gitu, tapi judul aslinya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Intinya tentang membahas seputar hati itu. 900 halaman. Padahal Bapak Ibu, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim itu gara-gara satu pertanyaan anak muda. Jadi memang para ulama itu mereka tuh selalu menjawab tantangan zamannya. Mereka berkarya itu untuk menjawab tantangan zamannya. Bahkan sampai hari ini bisa dipakai. Jadi saya sedikit cerita, masih ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. Ada salah seorang anak muda, dia terjebak dalam cinta
yang haram. Dalam bahasa Arabnya namanya al-ishq. Al-ishq artinya cinta yang haram. Anak muda ini terjebak dalam cinta itu, cinta yang salah. Ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi ini kalau dia dibiarkan seperti ini, dia akan terjerumus ke dalam kubangan maksiat. Sampai anak muda ini memberanikan diri untuk bertanya kepada para ulama di zaman itu. Anak muda tadi sampai menulis surat kepada para ulama. Tolong wahai para ulama yang bisa siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Akhirnya Ibnu Qayyim menjawab itu menjadi kurang lebih 700 halaman. Jadi pertanyaan anak muda itu dijawab dengan satu karya dengan 700 halaman itu. Itu juga pembahasan tentang hati dan penyakitnya dan obatnya sekaligus. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, penyakit hati itu ada dua macam. Jadi ada dua pembagian besar. Pertama, penyakit yang bisa dirasakan di saat itu juga. Atau para ulama menyebutnya sebagai maradun mu'limun lahu fil hal. Penyakit yang bisa dirasakan di waktu itu. Contohnya apa? Perasaan sedih, kemudian gelisah, kemudian dengki, hasad maksudnya. Itu kan bisa dirasakan di waktu itu. Maradun mu'limun lahu fil hal, kata para ulama. Dia sakit yang bisa dideteksi di saat itu juga. Tapi ada penyakit yang enggak kalah besarnya ya. Yang kata para ulama mu'limun maradun la yata'allamu min sahibuhu fil hal. Dia enggak bisa dirasakan langsung. Tapi ini dampaknya besar sekali. Dan dua penyakit besar yang para ulama bongkar menjelaskan panjang lebar tentang dua penyakit ini. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Jadi tadi kalau saya bagi ada dua penyakit besar. Pertama yang bisa dirasakan di saat itu kondisinya, yaitu ya hasad, ya iri, ya sedih, ya perasaan, semua perasaan yang langsung kita bisa deteksi di saat itu juga. Tapi ada penyakit yang enggak kalah dan bahkan bisa merusak semua sendi-sendi kehidupan kita, itu dua. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan gini, penyakit syahwat itu hilang, para ulama khususnya, penyakit syahwat itu hilang bisa dengan iman. Obatnya itu iman. Dengan iman kepada Allah, dengan kita meyakini Allah Maha segala macam itu. Dan penyakit syubhat itu obatnya adalah ilmu. Itu garis besar ya, Pak. Ya. Nanti apa yang dimaksud syahwat, Ustaz? Dan apa yang dimaksud dengan syubhat? Syahwat itu kalau Bapak-bapak mendengar kalimat syahwat, syahwat itu bisa ditarik kepada dua hal, kepada sisi positif dan kepada sisi negatif. Tapi biasanya penyakit hati kalau hubungannya dengan syahwat pasti yang negatif. Kalau syahwat dalam makna yang positif, contohnya para penduduk surga nanti mereka akan diberikan kepada mereka sesuatu yang matashtahi anfusukum. Apa yang mereka inginkan. Itu dalam konteks yang positif. Tapi penyakit hati yang kita mau bahas ini adalah syahwat yang pasti dalam konteks yang negatif. Tadi saya bagi dua dulu. Penyakit yang bisa dideteksi atau bisa dirasakan oleh seseorang di saat itu juga, dan penyakit yang tidak bisa langsung dideteksi atau dia ada dalam diri seseorang tapi tidak bisa langsung dirasakan. Baik, adapun yang penyakit yang pertama yang dia bisa deteksi oleh seseorang, contohnya penyakit hati yang namanya hasad.
Ya, hasad itu obatnya pakai apa tuh? Ngobatin hasad itu. Bapak, hasad itu sangat melelahkan buat diri kita. Ya, hasad itu sangat melelahkan. Ya, gimana nggak melelahkan kalau kita melihat saudara kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia selalu nggak terima. Dan hasad, para ulama mendefinisikan hasad itu, dia tidak terima saudaranya dapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang dari dirinya. Itu hasad. Misalkan ada tetangga, dia punya mobil baru gitu. Dalam dirinya, dia tuh kerja apaan? Tiba-tiba mobilnya ganti. Gue sumpahin tabrakan tuh mobil. Itu namanya apa? Hasad. Jadi dia nggak suka nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, tapi dia pengen juga untuk nikmat itu hilang dari dirinya. Itu namanya hasad. Sebenarnya ada yang tipis sekali dengan hasad, istilahnya dia iri, tapi nggak sampai nikmat itu mau hilang dari dirinya. Namanya ghibthah. Dalam bahasa namanya ghibthah. Dalam bahasa agama bahkan dibahas juga itu. Seseorang hasad, tapi nggak sampai pengen nikmat itu hilang dari dirinya. Apa namanya tadi, Pak? Ghibthah. Adapun hasad yang tercela itu hasad dan dia ingin nikmat itu hilang dari dirinya. Nah, obat hasad ini apa, Pak? Penyakit hasad ini tadi saya katakan, dia akan melelahkan, bahkan dia bisa menggerogoti amal soleh kita. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, iyyakumul hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Jauhkan darimu hasad, kata Nabi. Sebab hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikanmu, menggerogotinya, menghabiskannya, melenyapkannya seperti api melenyapkan kayu bakar. Sedikit demi sedikit terkikis, sedikit demi sedikit lenyap, sedikit demi sedikit dikurangi. Kemudian apa dan bagaimana menyembuhkan penyakit ini? Penyakit hasad ini. Yang paling manjur kalau para ulama mengatakan yang sangat bisa menyembuhkan penyakit hasad itu adalah dengan syukur. Dengan syukur. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, kalau seseorang itu mensyukuri nikmat yang dia selalu punya, dia selalu mensyukuri nikmat yang dia punya, itu menjadi obat yang paling manjur dari sifat hasadnya seseorang atau penyakit hasadnya seseorang. Ya, bahkan ulama juga sampai menjelaskan bahwa kalau hasad itu muncul, coba ingat-ingat kalau semua nikmat yang kamu miliki hari ini dan saudara memiliki itu dari Allah. Dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan begitu dia akan mengikis sifat atau penyakit hasad dalam dirinya itu. Kemudian contoh penyakit yang bisa langsung dideteksi juga adalah penyakit hati yang namanya riya. Apa artinya riya, Pak? Riya itu apa ya? Bukan pamer ya. Ingin dilihat, dari kalimat ra'a yara, artinya melihat. Riya artinya ingin dilihat. Termasuk temennya riya, CS-nya riya namanya sum'ah. Kalau tadi riya dari kalimat ra'a yara artinya melihat, ingin dilihat. Kalau kalau sum'ah dari kalimat ini apa? Sami'a yasma' artinya ingin didengar. Dia seperti adik kakak ini, penyakit ini. Ya, riya itu dan sum'ah itu bahkan para ulama mengkategorikannya seperti syirik kecil. Yang itu Rasul sampaikan. Syirik kecil yang namanya riya. Bahkan kata Rasulullah, riya itu, penyakit hati yang namanya riya ini lebih tidak terlihat daripada seekor semut hitam di kegelapan malam. Coba itu. Semut hitam di tempat terang kayak ini aja nggak kelihatan. Apalagi di kegelapan malam. Makin tipis sekali dia itu. Nah, penyakit ini Rasul juga mewanti-wanti untuk
membersihkan kita, hak kita sebagai seorang muslim, membersihkannya dalam diri kita. Bahkan Rasul ajarkan sebuah doa untuk kita berlindung kepada Allah dari penyakit riya ini. Rasul mengajarkan doa kita, ya Allahumma inni a'udzubika. Siapa yang hafal Pak? Tuh saya udah kasih bocoran itu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangin doanya. Kata Rasulullah, doa yang diajarkan Rasulullah untuk seseorang menghilangkan atau terhindar dari penyakit riya itu, Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dafal Pak. Ntar sebelum turun saya tes satu. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku sadar mengerjakannya. Maksudnya itu syirik kecil tadi yang saya katakan, riya itu tadi, penyakit riya itu. Penyakit hati yang namanya riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari satu penyakit kesyirikan kecil itu. Syirik kecil maksudnya syirik di sini bukan syirik yang besar menyekutukan Allah, enggak, tapi itu riya maksudnya. Yang aku sadar aku kerjakan atau aku mengetahuinya, kalau aku di dalam itu aku riya. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, saya pengen terlihat bagaimana segala macam. Dan yang kedua kata Rasulullah, dan aku meminta ampun kepadamu wahai Allah dari perbuatan syirik kecil tadi riya itu, dan aku tidak menyadari. Kan kadang ya Pak, kita tidak menyadari kalau itu kita lagi pengen dilihat orang, kalau itu tuh kita pengen didengar orang, pengen dipuji orang. Nah, Rasul ngajarin kita itu tuh. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu salah satu penyakit hati yang bisa langsung dirasakan oleh seseorang. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya itu namanya ujub. Al-ujub. Ujub itu Pak beda dengan sombong, dengan nanti kita bahas juga. Ujub beda dengan kibr atau takabur. Bedanya di mana? Kalau ujub itu dia merasa dalam dirinya aja tanpa harus dia suarakan. Contoh nih, seorang yang terjangkit ujub itu misalkan gini, dia bisa membersihkan masjid ini atau mengatur itu karena saya hebat itu. Tahu gak, semua acara ini nih ya saya itu. Tapi dia nggak sempat ngomong, ada dalam dirinya aja tuh. Paham nggak Pak maksudnya? Ujub itu dia tinggi diri, berbangga diri, meskipun tanpa dia ceritain ke orang. Itu ujub namanya. Ya, ujub itu kan artinya takjub. Takjub itu diambil dari kalimat apa? Ujub, al-ujub. Nah, al-ujub, penyakit hati yang namanya ujub itu yang tercela adalah saat seseorang itu merasa dia semuanya dia yang gara-gara dia itu. Tapi dia nggak sampai cerita, maksudnya dia nggak sampai ngomong-ngomong ke orang, tahu gak ini saya bisa acara ini sukses tuh ya gara-gara siapa coba. Gitu maksudnya gitu. Tuh nggak sampai kayak gitu sih dia, cuma dalam hatinya dia merasa begitu tuh. Ya, dia ujub. Nah, obatnya dari ujub itu kata para ulama adalah hampir sama dengan tadi hasad. Dia perlu menyadari bahwa semua yang berhasil dia lakukan itu adalah campur tangan, ada campur tangannya Allah atau ada taufik dari Allah. Ya, makanya dia selalu mengatakan, atau dalam Al-Quran disebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan dari nikmat, itu kan mungkin nikmat, dia bisa mengatur acara dan sebagainya, faminallah. Itu semua dari Allah. Atau dia sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dia nggak ada kemampuan sama sekali.
kalau bukan karena kekuatan dan daya dan upaya dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan setiap pagi, zikir pagi petang Bapak sering baca ini. Ada satu zikir yang mengingatkan kita bahwa semua yang hari ini kita lakukan atau kita rasakan atau kita peroleh itu dari Allah. Contohnya pagi hari, Bapak-bapak baca zikir pagi itu. Kan ada potongan zikir itu yang bunyinya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, apapun yang aku rasakan pagi hari ini dari nikmat-Mu, atau yang pagi hari ini aku peroleh nikmat kesehatan dari Allah, ya Allahumma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik, atau siapapun dari hamba-Mu yang lain itu atau ciptaan-Mu yang lain itu, faminka wahdaka la syarika lak, darimu ya Allah, wahdaka la syarik, enggak ada yang lain. Nah, itu ujub bisa ditekan dengan begitu, dengan kita menyadari kalau muanya ini atas kemudahan dari Allah, bukan serta-merta kekuatan dirinya. Kemudian beda tipis dengan takabur tadi, al-kibr. Al-kibr, sombong itu dia pakai diceritain. Kalau tadi kan ujub itu dia di dalam hati aja kan, tanpa harus cerita. Nah, kalau kibr, dia penyakit yang selanjutnya ini adalah kibr atau kesombongan itu dia sampai diceritain. Ya. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti juga tentang penyakit ini, penyakit ujub dan penyakit al-kibr, penyakit hati yang namanya ujub dan penyakit hati yang namanya al-kibr atau kesombongan. Ya, yang dimana Nabi SAW juga sangat mewanti-wanti sahabatnya atau kita umatnya dari satu penyakit ini nih. Bahkan Nabi juga mendefinisikan kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu dua hal, kata Nabi. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Masya Allah, dulu para ulama itu diantaranya generasi tabi'ut tabi'in, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, atau saya lupa, atau Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan di antara cara saya agar saya mengikis atau menghilangkan kesombongan dari diri saya, saat saya keluar rumah di pagi hari, saya melihat atau siapapun yang saya temui hari itu derajatnya lebih baik di sisi Allah daripada saya sendiri. Itu untuk menekan kesombongan dirinya itu. Jadi kan kadang kita ya siapa sih, dia doang gitu tuh, gitu aja itu udah gomtun nas, udah meremehkan manusia. Dia doang, itu siapa sih dia paling. Makanya saya lupa, ini Fudail bin Iyad atau Al-Hasan Al-Basri. Beliau untuk menekan kesombongan dalam dirinya atau menghilangkan, setiap kali beliau keluar rumah, beliau lihat semua manusia lebih baik dari dirinya. Semua manusia. Supaya enggak ada terdetik dalam dirinya gomtun nas tadi yang kata Nabi yang kedua itu, meremehkan manusia. Jadi dia temui orang, pasti dia lebih soleh dari saya ini. Dia lebih baik dari saya. Kalaupun dia ketemu orang yang lebih tua, pasti amal solehnya lebih banyak daripada saya, karena dia hidup lebih awal. Kalau dia ketemu anak kecil, pasti maksiatnya lebih sedikit dari saya, karena dia hidupnya belakangan. Sedangkan saya sudah apalah dan sebagainya. Baik, kemudian di antara penyakit hati yang lain adalah keraguan-raguan itu, asyak, keraguan-raguan. Ya, keraguan dalam hati kita itu adalah penyakit. Khususnya saat kita menerima
penjelasan kebenaran dari Al-Quran ataupun Sunnah, dari hadis. Nah, penyakit hati yang namanya keraguan-raguan ini, dia obatnya yang terbesarnya adalah keyakinan atau keyakinan itu sendiri. Dan dari mana orang itu bisa dapat keyakinan atau yakin 100% gitu? Karena lawan dari keraguan adalah keyakinan itu. Bagaimana seseorang bisa menyembuhkan penyakit hatinya yang berupa keraguan-raguan itu dan menghadirkan obatnya yaitu keyakinan? Nggak ada cara lain melainkan ilmu itu sendiri. Makanya antum pernah dengar bapak-bapak pernah ilmu yakin. Apa artinya ilmu yakin? Sebenarnya ilmu yakin itu ya keyakinan paling tinggi itu ilmu sebenarnya. Jadi kalau bapak-bapak dalam disiplin ilmu usul fikih itu ada namanya pembahasan maratibul idrak. Maratibul idrak itu artinya tingkatan seseorang mengambil informasi. Ada namanya paling tinggi itu namanya al-ilm. Dia yakin kalau air itu sifatnya cair. Itu namanya yakin gitu. Kalau batu itu sifatnya keras, itu namanya ilmu paling tinggi. Di bawahnya ada namanya az-zan. Apa artinya az-zan, Pak? Suuzon artinya apa? Suuzon. Zan itu artinya apa zan? Prasangka. Kalau dipresentasikan zan itu 50-50. Dia mendekati zan itu bisa jadi 70 banding 30. Dia nggak yakin banget, tapi dia ada ke arah sana gitu. Di bawahnya zan ada namanya syak. Tadi ragu. Ragu itu bisa 50-50, 50%. Di bawahnya syak ada namanya lagi al-wahm. Al-wahmu itu mungkin dia nggak lebih yakinnya itu 60%, dia percaya berapa? 40. Di bawahnya waham ada namanya jahal, bodoh. Benar-benar dia nggak dapat informasi tentang itu. Di bawah jahal ada namanya jahal murakkab, bodoh nggak mau cari tahu, kekeh dengan kebodohannya. Itu namanya jahal murakkab. Jadi untuk menghilangkan penyakit hati yang namanya keraguan itu, dia perlu naik levelnya tadi. Kalau saya tadi bahas tentang tingkatan seseorang mengambil informasi atau itu, dia harus naik sampai ke ilmu itu. Makanya nanti kita akan masuk pembahasan yang kedua tadi, penyakit hati yang nggak bisa langsung dirasakan, yaitu keraguan-raguan. Dia termasuk yang nggak bisa dirasakan. Makanya nanti seseorang itu kok kenapa dia bisa ragu? Karena minimnya ilmu yang dia punya. Akhirnya yang mendominasi adalah syubhat. Ya, artinya akhirnya yang mendominasi adalah syubhat. Sedangkan syubhat itu tipis sekali kecuali mereka yang paham ilmunya. Makanya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tadi. Penyakit hati yang tidak bisa langsung dideteksi oleh diri kita sendiri. Yang ada dua tadi yang besar itu. Pertama penyakit syahwat, dan yang kedua adalah penyakit syubhat. Dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, kata Nabi. Fa ayyu qalbin ushribuhu nukitat fihi nuktatan sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain, qalbun aswad nirbadan kalquzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah, wa qalbun abyad fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Nabi pernah menyampaikan, Pak, dalam suatu kondisi Nabi menyampaikan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu
kata Nabi. Nah ini kita masuk ke penyakit hati yang nggak bisa langsung dideteksi oleh seseorang, nggak kayak yang tadi kita udah bahas. Yang kedua ini, yang terbesar tadi kan syahwat dan syubhat itu, yang dalam perspektif Nabi dibahasakan sebagai fitnah. Ini saya kasih tahu kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak baca di Quran ataupun di hadis ketemu kalimat fitnah itu beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak fitnah itu? Lebih kejam daripada pembunuhan. Hah? Iya, memang itu bahasa Quran sebenarnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl atau wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada dua ini disebut di Quran. Tapi maksud fitnah itu bukan definisi fitnah dalam bahasa kita. Kan kalau fitnah kalau bahasa kita kan seseorang memfitnah, itu lebih ke menuduh kan ya, menuduh tak berbukti, nah kan gitu kan. Kalau fitnah dalam perspektif agama kita bukan itu Pak. Jadi kalau Bapak baca Quran ketemu kalimat fitnah, contoh Allah berfirman dalam surat Al-Anfal atau saya lupa, wattaqu fitnatan, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari sebuah fitnah. Nah, itu fitnah bukan fitnah kayak dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana Rasul sampaikan tadi dalam hadis ini, tu'radul fitanu. Fitanu itu bentuk jam dari fitnah. Fitnatun satu, fitnatani dua, fitanun artinya jamak. Kata Nabi, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Maaf, saya artikan dulu. Kenapa? Apa artinya fitnah dalam agama kita? Fitnah dalam perspektif Islam, dalam Quran dan Sunnah itu artinya hal-hal yang membahayakan agama seseorang. Makanya kata Al-Quran tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih parah daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Orang dibunuh, selesai, dia mati. Tapi orang terfitnah agamanya lebih bahaya. Kenapa? Dia akan menyerang balik atau dia akan menjadi orang yang ya agamanya jadi bahaya. Artinya bukan agama jadi bahaya, agamanya tidak selamat dari bahaya-bahaya. Artinya sangat rentan dapat fitnah itu, dapat apa? Dapat ujian dari Allah. Kenapa Quran bicara tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl? Karena fitnah, seseorang terfitnah agamanya itu lebih parah daripada seseorang dibunuh. Kenapa? Seorang dibunuh dia langsung mati udah. Tapi seseorang yang terfitnah agamanya, dia bisa menebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Dia bisa mengancam agama orang lain lagi. Lah kalau satu terbunuh kan selesai sebenarnya. Itu maksudnya. Nah, fitnah yang Rasul sampaikan di hadis ini maksudnya gini. Fitnah itu tu'radul fitanu 'alal qulub. Hati itu sangat rentan dapat fitnah tadi. Sesuatu yang membahayakan untuk hati itu, untuk agama. Bahkan kata Nabi, dibentangkan itu seperti fitnah itu, ujian buat diri kita, hati kita itu seperti tikar. Tikar itu dirajut apa dianyam, Pak? Dianyam ya. Tikar itu dianyam ya bahasanya. Kata Nabi, seperti anyaman tikar yang kal hasiri udan. Itu kan fitnah itu kepada hati kita itu kan mungkin sekali. Tapi dia dianyam sebenarnya. Kemudian sekali lagi, naik lagi sekali lagi. Yang awalnya sekali itu bisa kita langsung rontokin, kalau dia udah jadi tikar itu susah. Nah, kata Nabi, fitnah itu kepada hati itu seperti anyaman tikar. Mungkin satu tapi nggak berasa. Makanya dalam hadis lanjutnya kata Nabi, kalau dia menerima fitnah itu seperti satu nuktah titik kecil dalam hatinya. Mungkin saya akan gambarkan hati itu seperti cermin.
Dia bening gitu. Setiap kali ada kemaksiatan, ke satu titik ini, apa? Titik hitam. Nah kalau sering, titik hitam itu akan semakin apa? Banyak. Akhirnya hati itu tidak bisa membedakan. Ini dampak dari kemaksiatan. Yang nanti kita akan bahas ini maksudnya syubhat dan syahwat itu. Dampak dari kemaksiatan itu dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Gara-gara hatinya udah gelap tadi. Nah, nanti penyakit syahwat itu penyebab dari penyakit syubhat. Penyakit hati namanya syahwat tadi yang kemaksiatan, titik itu akhirnya menyebabkan penyakit syubhat buat hati seseorang. Artinya dia nggak bisa memilah-milih semua sama agama, semua agama sama aja. Nah, kalimat itu sebenarnya keluar dari orang yang hatinya nggak bisa membedakan mana yang hak dan batil, gara-gara kebanyakan penyakit hati yang namanya tadi apa? Syahwat. Makanya Pak, setiap kali kata Nabi, setiap kali satu titik dia akan makin banyak. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana itu artinya rayin itu artinya titik-titik itu, titik-titik hitam, noda hitam itu. Makanya penyakit syubhat itu biasanya akumulasi gara-gara penyakit syahwat yang lebih dulu dilakukan oleh seseorang. Ya, berarti gimana cara menangkal penyakit syahwat itu? Tadi kata para ulama dengan iman. Dengan iman kok? Ya, iman apaan nih? Tadi terlalu luas. Dengan iman kayak gimana? Syahwat itu kan harus ditekan dengan iman. Maksudnya apa? Seorang jika ingin bermaksiat, dia ingat. Contoh, bab iman kepada Allah itu diantaranya iman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Misalkan gitu. Dia ingat lagi, oh Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Artinya dia tidak jadi membiarkan penyakit syahwat itu satu dalam dirinya dia, dalam hatinya. Karena dia sadar semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan Allah lihat, semuanya akan Allah perhitungkan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tadi kata Nabi, qalbun aswad kata Nabi. Gara-gara orang sering membiarkan maksiat itu, penyakit syahwatnya itu dalam hatinya, akhirnya hatinya sampai jadi hitam kata Nabi. Bahkan kata Nabi dianalogikan seperti bagian bawahnya panci. Bapak tahu panci kan? Bagian bawahnya kan nggak ada yang mulus kan? Ya kan? Dia hitamnya sampai sebegitu kata Nabi. Kata Nabi dalam hadis yang ini, qalbun aswad mirbadan kalkuzi mujakhiyan. Kalkuz mujakhiyan artinya ya tadi bagian bawahnya panci itu. Ya atau alat masak lah semua yang Ustaz, tapi ada hari ini teflon teknologi itu. Enggak ada, enggak apa? Enggak hangus bawahnya. Bukan itu maksudnya. Tapi Nabi mengandalkan dengan sesuatu yang sangat dekat di pikiran para sahabat ya. Maksudnya kayak gitu. Hitamnya itu begini, sampai begitu kata Nabi. Apa dampaknya? Hati yang penuh syahwat itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia enggak bisa bedain mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Makanya kalau bapak-bapak sering melihat orang-orang yang menjajakan semua agama sama, udahlah yakin itu pasti dia hatinya hitam. Kenapa? Dia nggak bisa bedain mana hak mana batil. Dan pasti itu gara-gara kemaksiatan yang terlalu banyak dalam dirinya, dalam hatinya. Ya Pak, makanya kita setiap kali untuk supaya kita jangan sampai jatuh kepada penyakit yang syubhat tadi, nggak bisa bedain mana yang hak mana batil. Kita perlu bersih-bersih dari penyakit yang sebelumnya, yaitu syahwat. Dengan apa? Setiap kali kita berdosa, kita langsung istighfar kepada Allah. Setiap kali kita melakukan dosa, kita menyesal kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Nabi. Dan ikutilah keburukan yang pernah kamu lakukan langsung dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kita mencela orang, ya langsung dengan kebaikan setelahnya. Muji orang itu misalkan gitu. Atau beristighfar langsung. Kata Nabi, harapannya kalau kita melakukan satu keburukan, langsung kita ikuti dengan kebaikan, tamhuha, dia langsung ngapus. Maksudnya setiap kali kita salah, jangan biarkan hati kita yang putih ini, Allah kasih ini, penuh dengan noktah tadi. Noktah itu apa tadi ya? Apa? Noda-noda titik itu yang akhirnya gelap. Ya kalau gelap, bapak-bapak kalau cerminnya jarang dibersihin gimana? Bisa gak ngaca? Ini nggak bisa. Ngaca pun buram. Artinya apa? Bapak nggak bisa lihat pantulan wajah bapak dengan sempurna kan? Seperti itu iman itu, atau seperti itu hati itu. Maka penyakit syahwat itu bisa ditekan dengan iman. Dengan seluruh bab iman deh, seluruh bab iman. Ya dia mengimani Allah dan mengimani Rasulnya. Kalau dia mengimani Allah, artinya dia mengimani bahwa Allah punya asma dan sifat. Allah memiliki nama dan sifat. Di antara nama Allah yang Maha Melihat, As-Sami Al-Basir. Ya, Allah Maha Melihat, Latif, Allah Maha Latif, Allah Khabir. Nah, akhirnya dia kalau dia sadar, oh iya, artinya saya nggak bisa sembarang-sembarang di dunia ini. Ditekan itu penyakit syahwat itu. Kenapa tadi ada sangat erat hubungannya Pak? Penyakit syahwat mempengaruhi penyakit yang lain yang namanya tadi apa? Syubhat. Ya. Baik. Adapun penyakit syubhat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang Bapak-bapak sudah hafal, saat Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang munafikun. Allah berfirman fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Marad di situ kan artinya sakit, Pak. Nah, para ulama mengomentari itu, menafsirkan ayat marad itu adalah syubhatnya orang-orang munafik. Atau penyakit syubhat dan keraguan-raguan yang Allah benar-benar kasih sekalian kepada orang-orang munafik itu. Nah, penyakit syubhat ini obat paling manjurnya adalah ilmu. Obat yang paling manjurnya adalah ilmu itu sendiri. Contoh ya, ada musuh-musuh Islam yang mulai menebar syubhat di tengah kita. Contohnya, Al-Quran itu enggak semuanya kalimat Allah, kalam Allah. Buktinya di situ ada Musa ngomong, Ibrahim ngomong, Yusuf ngomong ke saudaranya, ya kan? Terus apa lagi? Percakapan antara Maryam dengan ini, kan gitu kan? Ini mah bukan 100% kalam Allah nih. Nah, bapak-bapak jawab itu gimana Pak? Iya juga, ya. Jangan iya juga nanti. Nanti berarti membenarkan syubhat tadi tuh. Gimana Pak jawabannya? Itu memang dihembuskan sama musuh-musuh Islam itu begitu. Dia coba meragukan kita dengan menghembuskan syubhat-syubhat itu. Termasuk syubhat Rasulullah itu katanya, mohon maaf, sallallahu alaihi wasallam, pedofil. Buktinya apa? Menikahi anak kecil. Siapa maksudnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayo, Bapak kalau digituin gimana, Pak? Bapak setuju gak Rasul pedofil? Ini maksudnya syubhat ini perlu dibantah dengan ilmu, Pak. Penyakit itu dalam diri kita, tapi nggak langsung dirasakan kan? Nggak kayak hasad tadi segala macam. Dia perlu ilmu untuk bisa membantah itu. Kalau mereka menuduh Rasul kita tuh seorang pedofil, dalilnya apa? Rasul menikahi anak di bawah umur. Nah, kita yang nggak cukup ilmunya, kemakan penyakit syubhat itu. Iya juga ya, begitu. Akhirnya kita meragukan atau menuduh Rasul sebagai seorang pedofil. Naudzubillah. Ini saya kasih penjelasan ya para ulama tuh, masya Allah. Iya, ini fakta yang memang nggak bisa kita ngeles. Ngapain juga ngeles gitu kan? Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah di usianya berapa Pak? Usia Ibunda Aisyah? Hah? Berbeda pendapat nih para ulama nih.
Berapa tahun? Usia berapa, Pak? 6 tahun. 6 tahun Rasul menikahi Bunda Aisyah. Tapi baru bersama nanti tinggal itu di umur 9 atau 10 tahun. Itu fakta. Cuma kalau dengan ilmu nih, contoh nih, dengan ilmu kita bisa menjawab syubhat mereka. Itu nggak usah kita ngeles. Enggak kok, usia 15 tahun. Itu salah malah Bapak. Bapak mau keluar dari sebuah tuduhan syubhat tadi dengan berbohong kepada Rasulullah atas nama Rasulullah loh. Itu bohong itu. Ya. Udah kita yakini atau kita percaya bahwa Rasul menikahi Bunda Aisyah di usia yang sangat belia itu. Tapi kita balikin atau kita tambah pemahaman kita tentang hal itu. Sekarang gini deh. Sejak kapan? Kita balik pertanyaan itu. Sejak kapan menikahi anak di bawah usianya sebagai pelanggaran? Bisa dipahami Pak ya? Sekarang saya tanya, orang-orang liberal dibanding Abu Jahal dan orang-orang Quraisy ketika itu yang memusuhi Rasul, lebih parah mana permusuhannya kepada Rasulullah? Abu Jahal kan? Dan orang-orang Quraisy yang para enggak suka sama Rasul. Tapi kenapa mereka nggak pernah menjadikan tema Rasul menikahi anak kecil itu menjadi amunisi buat menyerang Rasulullah? Bisa difahami gak Pak maksud saya? Nah iya maksud saya gitu. Sejak kapan menikahi anak kecil itu sebagai pelanggaran dalam hidup manusia itu? Ya kan? Kalau itu sebuah pelanggaran, mana yang lebih bangsat bahasa gitu? Mana yang lebih bengis permusuhannya kepada Rasulullah? Mana yang lebih parah permusuhannya kepada Rasulullah? Ente apa Abu Jahal? Udah jelas Abu Jahal dan para kolega-koleganya. Tapi kenapa bab itu nggak dijadikan amunisi buat nyerang Rasulullah? Paham ya Pak maksud saya itu? Itu kan dibahas dengan ilmu itu. Pertama, kita nggak boleh ngeles atau nggak boleh ngelak lagi. Ngapain? Malah kita jatuhnya bohong atas nama Rasul. Enggak kok Ibunda Aisyah di usia 15, 17. Itu malah salah gitu loh. Ya. Tapi itulah, kacamata kita harus diperluas, ilmu kita perlu diluasin lagi. Bahwa sejak kapan menikahi anak kecil itu sebuah pelanggaran? Jangan-jangan ini cuma otak-otaknya ente orang Yahudi itu. Kalau itu sebuah pelanggaran. Di syariat kita enggak. Bahkan Rasulullah itu enggak langsung mencampur Ibunda Aisyah. Dan Rasulullah dengan banyak riwayat memperlakukan Ibunda Aisyah seperti apa gitu. Nah itu kayak gitu itu kan kita perlu ilmu Pak. Ya. Penyakit hati yang namanya syubhat atau syubhat yang dilayangkan kepada kita, dihembuskan kepada kita, itu sebahaya itu Pak. Akhirnya kita bisa menuduh Rasul seorang apa tadi? Nauzubillah. Gara-gara tidak cukupnya ilmu kita. Ya Pak ya. Jadi makanya penyakit-penyakit tadi itu perlu obatnya langsung. Ya kalau kita nggak kuat syubhat ya batasi ke apa namanya? Wawasan kita atau informasi yang masuk ke kita ya batasi nggak apa-apa daripada kita nggak kuat nahan itu, daripada sok kuat akhirnya semuanya ditelan akhirnya bingung sendiri kita. Mohon maaf ilmu kita terbatas, kemudian syubhat semakin banyak dalam artian dari musuh-musuh Islam yang sangat terang benderang itu, akhirnya kita sampai kepada titik sebenarnya agama gue ini yang benar gitu. Akhirnya sampai begitu loh Pak, bahaya loh ya Pak ya. Makanya kalaupun kita nggak banyak ilmu, cukupkan informasi yang masuk kepada kita agar tidak merusak hati kita. Ya, makanya ranah-ranah perdebatan itu biarkanlah para ulama yang punya perangkat-perangkat untuk membantah itu, bukan ranah kita. Gitu. Ya, Pak ya. Makanya syubhat itu sangat tipis sekali masuknya. Dan bahkan kata Nabi, perkara yang syubhat itu tipis sekali. La ya'lamuhu katsirun minan nas. Sampai kata Nabi bilang gitu. Enggak semua orang tahu perkara itu. Tapi perlu dibantah oleh para mereka yang Allah muliakan dengan ilmu. Termasuk syariat kita kan selalu diprotes itu kan tentang kesetaraan gender. Ya kan kesetaraan itu. Terus-menerus nih orang-orang liberal apa feminis. Mana Islam tuh enggak setara mandang laki-laki dan perempuan. Buktinya apa? Tuh warisan, kenapa laki-laki 2 kita 1? Ya Pak ya. Kenapa laki-laki 2? Asal tahu aja. Sebelum Islam datang perempuan gak dapat sama sekali. Warisan itu
sahamnya hanya diberikan kepada anak laki-laki dan prajurit perang kala itu. Islam datang memuliakan wanita, dikasih sahamnya. Yang begitu masih mau diprotes juga, Pak. Dan anak saya 3 perempuan, Pak. Saya tanya, akikah itu anak perempuan 1 apa 2 kambingnya? 1. Kenapa dia nggak mau menuntut kesetaraan juga? 2 lah. Paham nggak, Pak, maksudnya? Kenapa di bab-bab ini dia nggak mau? Kesetaraan tuh hanya sesuatu yang membuat menguntungkan mereka. Sedangkan untuk ngeluarin duit dia kagak mau. Kan tadi warisan dia nuntutnya apa? Sama-sama 2 kan? Kalau laki-laki 2, kenapa saya 1? Kenapa di bab akikah dia nggak nuntut yang sama? Karena ngeluarin duit, Pak. Paham ya maksud saya? Nah, anak saya 3 perempuan itu saya sampai bertadabur itu ya. Kenapa anak laki-laki 1, anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Di bab waris, laki-laki jatahnya 2, perempuan 1. Dan kenapa yang hal ini nggak pernah diangkat oleh mereka yang meneriakan kesetaraan gender, feminisme itu? Kan omong kosong berarti. Kesetaraan di kepala dia itu hanya buat yang menguntungkan mereka. Loh, warisan kan nggak pakai tenaga, Pak, nerimanya. Ya kan, Pak? Nggak mesti capek-capek gimana. Udah panggil ustadz aja yang jago ahli waris tuh. Suruh ngitungin, alhamdulillah dapat gitu. Di bab itu mereka ngotot. Tapi di bab yang lain mereka bungkam. Nah, itu kan perlu ilmu, Pak, buat ngebantah gitu. Ini penyakit hati kita kalau nggak kuat-kuat banget. Dan tadi sebelum masuk ke syubhat berarti kita perlu membersihkan hati kita supaya bisa menerima mana yang hak, mana yang batil. Kira-kira itu, wallahu taala alam. Semoga yang sampai jam berapa, Pak Budi? Oh, ya udah cukup lah ya. Mungkin itu, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wallahu minkum. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Mengenai penyakit hati ini, jadi tadi sudah diceritakan ada obatnya, cuma saya itu masih kebayang sebetulnya penyebabnya itu apa? Apakah itu ada semacam genetik, kita punya warisan dari leluhur kita sehingga kita punya sifat itu ini? Bagaimana, apakah ada unsur di situ atau ada pengaruh dari luar juga? Itu aja. Baik, Pak. Bismillah. Sebagaimnya dalam surat Asy-Syams, Allah mengabarkan kepada kita manusia itu dalam surat Asy-Syams, satu surat apa yang Allah memberikan 2 jalan. Fa'alhamaha, yaitu surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi emang manusia itu diciptakan oleh Allah sepaket. Allah ilhamkan kepada manusia itu 2 jalan sekaligus. Ya, jadi emang ada faktor bawaan penciptaan manusia, karena dia sebagai manusia, makanya nanti kalau manusia bisa berada di jalan yang takwanya, bukan fujurnya ya, dia akan bisa lebih baik dari derajatnya dari malaikat, karena dia bisa mengalahkan bagian fujurnya dan menuju kepada yang takwanya. Nah, jadi emang hal-hal itu sudah sepaket diciptakan oleh Allah kepada kita manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ayat selanjutnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu berarti emang maha adil. Artinya manusia itu diciptakan dengan 2 perangkat itu, dia disuruh milih. Makanya setelah itu Allah nggak bisa disalahin kalau kita milih jalan kemaksiatan. Bisa dipahami, Pak ya? Allah nggak bisa disalahin. Ngapain Allah nyiptain jalan keburukan? Sekalian aja sih semuanya. Kita ngapain mempertanyakan urusan Allah, kan gitu, kayak kita kembali lagi. Tapi artinya itu bawaan yang nanti dia akan langgengnya di mana, itu tergantung kita, kembali kepada kita ngikutin yang mana gitu. Allah sudah menjelaskan itu semua dengan diutusnya Rasulullah
Rasulullah menjelaskan itu semua kepada kita. Kan kita tinggal dibukakan jalan aja tuh. Kita mau kemana, tapi tanggung jawab. Makanya dalam ayat tadi lanjutannya, maka telah sungguh beruntung, sungguh menang orang yang mengambil jalan takwa dan ia membersihkan dirinya di situ. Wa qad khaba man dassah. Dan telah tersungkur, merugi, hina orang-orang yang mencederai jalannya malah. Ya, kita punya potensi untuk kita sombong, Pak. Setiap kita. Ya, setiap kita punya potensi untuk iri. Buktinya itu emang Rasul sampaikan itu dengan kalimat iyyakum. Jauhkanlah dari kalian. Berarti kan Rasul nggak bilang ente-ente doang nih. Tapi kalian gitu. Jamaah, kalian tuh punya potensi untuk ke arah hasad, tapi jauhkan gitu loh. Itu ya, maksudnya. Jadi memang bawaan penciptaan tuh begitu. Dan Allah yang maha adil telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan yang tidak boleh dilalui. Wallahu ta'ala alam, kira-kira. Satu lagi Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara penyakit hati itu tadi Pak Ustaz mengatakan ada ujub ya Pak Ustaz ya. Ujub itu membanggakan kemampuan atau keberhasilan diri sendiri, Ya. kan gitu. Nah, itu kan sifat hati yang berada pada diri kita sendiri. Tidak terucap Pak Ustaz ya. Ya. Nah, dengan tidak terucap begitu, ada dampak nggak kepada Hati perbuatan kita. dan ucapan itu? Oh iya. Baik, dampaknya ada. Paling enggak kepada diri kita sendiri. Dampak dari ujub itu, Pak, artinya kita menihilkan usaha Allah atau campur tangan Allah kepada kita. Itu dampaknya itu. Itu paling besar sebelum ke orang lain. Yang paling besar dari dampak ujub itu artinya melahirkan kesombongan di akhir, tapi bagi kita itu sudah meruntuhkan banyak pakem-pakem dalam agama kita. Di antaranya tadi yang saya katakan di awal banget saya memulai kajian ini, yaitu ada campur tangan Allah dalam setiap aktivitas kita. Maksudnya khususnya yang ketaatan-ketaatan nih. Makanya tadi kalau kita sampai ujub gitu, seakan kita menihilkan usaha orang, maksudnya yang orang-orang di sekitar kita yang membantu kita, plus apalagi menihilkan atau tidak menganggap bahwa ada Allah yang merestui, memberikan taufik itu. Nah, jadi bahayanya untuk diri sendiri sebelum orang lain sebenarnya. Nah, bahaya ke orang lain kalau dia udah sampai tadi derajatnya ke kibr. Apa? Kibr itu apa tadi? Takabur, apa? Sombong tadi. Jadi ujub itu emang saudaraannya sama apa? Sama al-kibr atau al-takabbur. Itu Allah alam soal. Baik, nggak usah dipaksain kalau udah nggak ada. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Makanya amalan hati itu gampang-gampang susah, Pak. Dia nggak terlihat masalahnya. Ulama tuh banyak sekali menulis karya tentang amalan hati. Bukti bahwa yang satu ini dipegangin banget kan. Rasul bilang kalau ini benar semuanya benar. Kalau ini rusak semuanya rusak. Makanya para ulama saking fokusnya dengan amalan hati itu mereka berkarya menulis banyak sekali kitab. Bahkan ada yang para ulama yang masih hidup hari ini pun, saya punya kitabnya judulnya A'malul Qulub, amalan hati. Itu 2 jilid segini kan. Berarti kan itu menandakan amalan hati itu gampang-gampang susah gitu. Ya, gampang-gampang susah. Belum lagi masalah niat. Belum lagi masalah apa, dan itu amalan besar sekali dalam diri seseorang. Apalagi kita tadi membahas penyakit-penyakit dan sekaligus beberapa obat-obatnya agar supaya kita benar-benar menjadi muslim yang seutuhnya gitu. Muslim seutuhnya tuh jangan sampai dia zahirnya kelihatannya baik tapi hatinya busuk sekali gitu. Karena manusia itu ya tadi terdiri beberapa komponen ya, dari pikirannya, dari hatinya, dari jasadnya. Gitu. Sehingga kalau 3 ini kita juga fokus, artinya nggak fisiknya doang, zahirnya aja, tapi hatinya berantakan. Tidak hatinya aja, zahirnya juga
compang-campingnya. Ya, Rasul kan hatinya baik, penampilannya bagus. Kan gitu kan Rasul kita kan? Ya, sebagaimana Rasul begitu ya kita ikuti, teladani dan lain sebagainya. Wallahu taala alam, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.